Halo, selamat datang di Jadi ASN bareng saya Nazla. Kali ini kita akan membahas soal-soal dari materi himpunan yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, kita langsung ke soal yang pertama. Kita akan masuk ke soal yang ke-11. Kita baca dulu soalnya ya. Nah, katanya murid dalam satu kelas itu memiliki hobi berenang atau bulu tangkis. Jika dalam kelas tersebut terdapat 30 murid, sedangkan yang hobi berenang adalah 27 murid dan hobi bulu tangkis adalah 22 murid, maka murid yang hobi berenang maupun bulu tangkis adalah untuk mengingatkan kembali, karena kan kita sudah bahas di soal-soal sebelumnya, itu dari 1 sampai 10 kita udah bahas tentang rumus-rumus yang kita gunakan pada himpunan ya. Nah, kita ulang kembali. Rumus yang kita gunakan yaitu N A gabung B atau jumlah keseluruhan dari A dan B, himpunan A dan himpunan B, yakni NA ditambah NB dikurang NA iris B, di mana irisan A dan B itu adalah anggota yang sama dari himpunan A maupun himpunan B, ditambah X aksen yang tidak termasuk di kedua himpunan. Oke, nah ini yang akan kita gunakan rumus ini untuk beberapa untuk mencari beberapa kasus pada soal-soal kita nantinya. Oke, seperti soal yang ke-11 ini, katanya jumlah satu kelas itu 30, berarti NA gabung B-nya adalah 30. Dimana yang hanya suka olahraga itu berenang adalah 27 orang. Jadi di sini 27 ditambah yang hobi bulu tangkis adalah 22 orang. Nah, maka murid yang hobi berenang maupun bulu tangkis adalah berarti yang ditanya irisan ya, NA iris B. Jadi kita buat N A iris B. Oke, kita jumlahin 27 ditambah 22 hasilnya adalah 49 dikurang NA iris B, maka jumlah irisan dari A iris B itu adalah 49 dikurang 30, maka NA iris B nya itu menjadi 19. Oke, berarti pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang D. Kenapa nggak kita gunakan aksen? Nah, ini bisa kita gunakan kalau misalnya ada diketahui di dalam soal itu yang tidak suka keduanya. Kalau tidak ada ya nggak apa-apa, berarti dalam satu kelas itu nggak ada yang nggak suka pada himpunannya ya. Jadi semuanya ada yang suka pada yang masuk ke dalam himpunan A maupun himpunan B. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-12. Nah, katanya suatu kelas itu terdiri dari 42 siswa, di mana 1/3 dari seluruh siswa itu menyukai olahraga berenang, 1/6-nya menyukai berenang dan sepak bola, 18 orang tidak menyukai kedua olahraga tersebut. Nah, berapa orang yang hanya menyukai sepak bola? Oke, pertama-tama teman-teman harus baca baik-baik soalnya dengan baik ya, apa yang diketahui, apa yang ditanya. Karena kalau teman-teman keliru nanti jawabannya juga tidak sesuai atau tidak benar ya. Oke, seperti soal yang nomor 12 ini, jumlah siswanya adalah 42. Berarti kita buat dulu aja dulu yang diketahui ya. NA gabung B-nya itu adalah 42. Oke, dimana yang menyukai olahraga kita buat NA ya, itu katanya 1/6 dari 42, berarti 1/6 dikali 42 ini menjadi 7. Oke, sebentar, maaf saya keliru ya, ini 1/6-nya itu menyukai berenang dan sepak bola, berarti ini bukan NA, ini NA iris B, maaf ya saya keliru. Yang hanya NA itu 1/3 dari siswa itu menyukai olahraga berenang, berarti 1/3 dari 42
yakni 14. Oke. Dan 18 orang tidak menyukai kedua olahraga tersebut. Berarti ini X aksen. Yakni 18. Oke, kita masukkan ke rumus. Berarti ini menjadi 42 sama dengan 14 ditambah NB, dikurang 7 ditambah 18. Oke, kita jumlahin. 14 ditambah NB ditambah 11. Oke, kita jumlahin, dapatnya 25 ditambah NB. Maka NB di sini itu menjadikan 42 dikurang 25 sama dengan NB. Maka kita pindahin aja ya, kita balik kan tidak apa-apa. Nanti NB itu, tapi operasinya jangan 42 dikurang 25, hasilnya adalah 17. Perhatikan, yang ditanya dalam soal apa? Yang hanya menyukai sepak bola. Berarti yang hanya menyukai, jadi dia tidak suka berenang maupun sepak bola, bukan keduanya ya, tapi dia cuma suka sepak bola. Berapa tuh? Berarti di sini kita buat di bawah, hanya sepak bola, maka ini menjadi 17 dikurang yang suka keduanya. Ini 10 ya. Oke. Maaf, bukan 10, 7. Tangannya suka irisannya. Oke, 7 ya. 17 kurang 7 hasilnya 10. Maka pilihan jawabannya paling tepat adalah pilihan yang B. Gitu ya. Jadi teman-teman perhatikan apa yang ditanya, apa yang diketahui dalam soal. Baru substitusi ke dalam rumus, nanti kita peroleh jawabannya paling tepat. Gitu ya. Oke, kita masuk ke soal yang ke-13. Dari survei terhadap 150 orang diperoleh 114 orang diantaranya itu pernah makan di restoran A. 98 orang itu pernah makan di restoran B. Dan 12 orang itu tidak pernah makan di restoran A ataupun B. Nah, di antara jawaban di bawah ini manakah yang mungkin merupakan jumlah orang yang pernah makan di restoran A dan B? Oke. Berarti kita buat dulu. Totalnya tadi 150. Yang pernah makan di restoran A itu udah 114. Yang pernah makan di restoran B aja di 98. Dan 12 orang itu tidak pernah makan di restoran A ataupun B. Berarti NA iris B ditambah 12. Oke, kita jumlahin. 224 ya semuanya ya. 114 tambah 98 ditambah 12 dikurang NA iris B. Oke, kita pindahin NA iris B jadi positif ya, pindah. Iris B 224 dikurang 150. Maka NA iris B itu sama dengan 74. Berarti jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang A. Oke, kita masuk ke soal yang ke-14. 300 kepala keluarga di sebuah desa itu akan memilih salah satu dari 2 orang calon untuk menjadi kepala desa. Nah, 50% suara yang diraih calon pertama, 10% suara batal karena memilih keduanya, dan 2/15 abstain. Oke, kita cari dulu total keseluruhan seluruh kepala keluarga. Berarti total kakak aja ya, kita buat keluarga itu 300 orang. Oke, kemudian 1 dari 2 orang calon untuk menjadi kepala desa. 50% itu diraih calon pertama. Nah, calon pertama dapat 50%. 50% itu 1,5 ya, setengah. Berarti setengah dari 300, 150. Nah, 150 udah diraih atau dimiliki oleh calon pertama. Calon keduanya gimana? Calon keduanya berarti hanya tersisa 150. Dimana katanya 150 ini dia 10% itu suaranya batal.
Berarti di sini suara batal, kita buat SB, itu suara batal 10%. Jadi 10 per 100 dikali 300, hasilnya 30 orang. Dan abstain, buat abstain itu 2 per 15 kali 300, 2, hasilnya 40. Berarti ini 150 dikurangi dengan, maaf ya, calon 2 itu 150 dikurangi 40 dikurang 30 dikurang, maka nanti kita peroleh hasilnya adalah 80. Oke, sehingga jawaban yang paling tepat atau banyak suara yang diperoleh oleh calon kedua adalah 80 suara. Maka pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang D. Oke, kita masuk ke soal yang ke-15. Sebuah survei itu mengenai bagaimana warga memperoleh berita berhasil memperoleh data sebagai berikut. 65% warga itu menonton TV, 40% membaca koran, dan 25% membaca koran dan menonton TV. Berapakah warga yang tidak membaca koran dan tidak menonton TV? Oke, kita tahu total warga itu kita anggap dulu 100%. Berarti kita buat di sini 100% untuk NA gabung B-nya. Nah, untuk NA-nya yang menonton TV 65%, yang hanya baca koran 40%, dan yang baca keduanya ada 25%. Yang ditanya X aksen. Oke, kita totalkan semua. Nanti kita peroleh hasilnya ini 105% dikurang 25% ditambah X aksen. Ini nanti kita peroleh 100% sama dengan 80% ditambah X aksen. Maka X aksen itu menjadi 100% dikurang 80%, atau X aksen itu menjadi 20%. Sehingga pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang D. Jadi kalau teman-teman misalnya dalam soal itu tidak ada diketahui berapa total dari warganya, kita anggap aja dia kalau misalnya persen, dia tuh berarti dia 100%. Udah, berarti total warganya itu berarti 100%, nggak ada pengurangan. Oke, 100%. Jadi kita buat aja 100% kalau dia dalam bentuk persen, gitu ya. Nah, sama juga dengan soal yang ke-16, sama semirip. Caranya juga sama. Kita buat dulu di sini. Dari hasil survei di suatu kota diketahui bahwa 80% masyarakat itu suka menonton TV. 40% suka membaca surat kabar, dan 25% suka membaca surat kabar dan menonton berita di TV. Berita berapa persen dari masyarakat kota tersebut yang tidak suka baik menonton berita di TV maupun membaca surat kabar? Ya, angkanya berbeda ya, tapi konsep soalnya sama. Nanti kita buat dulu 100%. Oke, disitu yang suka nonton TV 80, baca surat kabar dia 40, dikurang yang suka keduanya 25%, ditambah X aksen. Oke, jumlahin semuanya. Nanti kita peroleh nih 120 dikurang 125, 95% ditambah X aksen. Maka X aksennya itu menjadi, saya balik aja ya, ini menjadi 100% dikurang 95%, atau X aksennya itu menjadi 5%. Maka pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang A ya. Kalau nomor 16 ini konsepnya sama dengan soal yang ke-15 tadi. Oke, kita masuk ke soal yang ke-17. Dari suatu sekolah 1/4 lulusannya itu diterima di jurusan bisnis, 1/3 lulusannya diterima di jurusan hukum, dan 1/5 lulusannya diterima di kedua jurusan tersebut. Berapa persen lulusan sekolah yang tidak diterima di kedua jurusan tersebut? Oke, pertama kita lihat dulu. Di sini tidak ada diketahui berapa total siswanya. Namun
yang diketahui di sini adalah dalam bentuk pecahan ya. Kalau tadi kan persen, yang ini dalam bentuk pecahan. Nah, bisa aja sih teman-teman buat dia jumlahnya kita misalkan 1, karena yang paling tinggi ya. Dalam pecahan itu biasanya 1. Kalau peluang kan yang paling tinggi itu 1. Namun, supaya mempermudah teman-teman, karena pilihan jawabannya adalah dalam bentuk persen, berarti kita ubah semua pecahannya ke dalam bentuk persen. Oke, di sini 1/4 itu kalau dalam tabel istimewa itu menjadi 25% ya. Iya. Teman-teman buka lagi deh tabel istimewanya. Nah, untuk 1/3 itu adalah 33,33%. Ya. Kemudian untuk 1/5, ini paling gampang nih. Berapa nih? 20% dong. Ya. Ini udah kita ubah ke dalam bentuk persentase, baru kita masukkan seperti soal yang ke 15 dan 16 tadi. Berarti kita buat di sini dia 100%. Katanya 1/4 diterima jurusan bisnis. 25% ya. Kita ganti aja 25%. 1/3 di hukum. 33,33% dikurang 20% ditambah X aksen. Oke, totalin semua. 25 tambah 33,33 dikurang 20. Ini nanti kita peroleh hasilnya 38,33% ditambah X aksen. Sehingga X aksennya itu menjadi 100%. Ini nggak kita ubah ya, cuman ganti posisi, tapi tidak ada yang diubah operasinya. Oke, dikurang 38,33%. Teman-teman jangan bingung ya, kenapa bentuknya jadi gini? Ini nggak dipindahin ya, kenapa nggak berubah? Ini nggak pindahin sebenarnya. Jadi tinggal kita ganti posisinya aja supaya teman-teman gampang melihat. Gitu ya. Berarti ini kan yang pindah sebenarnya adalah 38,33% ini ke sebelah sini. Makanya dia menjadi 100% dikurang 38,33%. Nah, ini menjadi X aksennya itu kalau kita kurang itu nanti kita peroleh hasilnya 61,67%. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang D. Jadi kalau teman-teman peroleh nanti atau ada dalam soalnya itu yang dalam bentuk pecahan, sedangkan option jawabannya itu dalam bentuk persen, ubah aja dia ke persen. Bisa aja sih teman-teman ubah dia ke dalam bentuk pecahan. Jadi nanti yang 100% ini kita buat 1 sama dengan 1/4 ditambah 1/3 dikurang 1/5. Tapi kan itu menyulitkan ya, karena nanti teman-teman harus ubah lagi dia ke dalam bentuk persen. Jadi sebaiknya teman-teman gunakan tabel istimewa. Itulah gunanya tabel istimewa ini perlu kita hafalkan supaya nanti dalam soal-soal ya kita lebih mudah gitu menjawab soal-soalnya. Gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor 18. Dari 60 orang anak itu diketahui bahwa 37 orang diantaranya itu menyukai sayuran, 19 orang itu menyukai ikan, dan F orang itu tidak menyukai keduanya. Berapa orang yang menyukai sayuran dan ikan? Berarti ini tanya irisannya. Oke, jumlah anaknya tadi katanya 60. Coba di sini 60. Yang suka sayur 37, yang suka ikan 19, dikurang, ini yang ditanya ya, NA iris B, ditambah yang tidak menyukai keduanya itu X. Ingat ya, ini bukan yang ditanya, tapi ya dia banyaknya X saja. Oke, ini dalam bentuk huruf ya dia menyatakannya. Oke, kita operasikan. Kita jumlahin 37 ditambah 19 hasilnya 56 dikurang NA iris B ditambah X. Pindahin NA iris B nya sebelah sini. Oke, berarti ini 60 dikurang 56 ditambah X. Kenapa ini positif? Tadi kok nggak positif? Ya tadi kan nggak dipindahin sebenarnya, hanya mudah aja ya. Nah kalau ini dipindahin, makanya dia jadi 60 dikurang 56 ditambah X. Oke, ini pindah ke sini, maka ini menjadi maaf saya keliru, maaf ya saya keliru.
Ini sebenarnya 56 ditambah X dikurang 60 ya. Maka di sini N A iris B itu sama dengan 56 dikurang 60, negatif 4. Ini X dikurang 4. Sehingga pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan yang B di sini nih. B. Oke, jadi teman-teman gak usah bingung ya kenapa yang tadi itu yang ini kok nggak berubah. Ya karena emang dia nggak pindah, teman-teman. Ini hanya kita ubah aja posisinya. Jadi yang pindah sebenarnya yang ini ke sini, makanya dia nggak berubah. Yang berubah tandanya ini, yang jadi positif jadi negatif. Yang 100% kan tetap. Nah, untuk yang sebelum yang nomor 18 itu dia pindah ya. Yang ini pindah, yang di sini jadi negatif, di sini jadi positif. Ini jadi yang sini positif jadi negatif, kalau kurang 60. Gitu ya. Teman-teman jangan bingung, karena tadi dipindahin itu mempermudah teman-teman untuk melihat gitu jawabannya. Oke ya. Oke, kita masuk ke soal yang ke-19. Dari 30 pelamar kerja, 14 orang itu memiliki pengalaman kerja minimal 4 tahun. 18 orang memiliki gelar sarjana dan 3 orang itu tidak bergelar sarjana dengan pengalaman kerja kurang dari 4 tahun. Nah, berapakah jumlah pelamar kerja yang bergelar sarjana dengan pengalaman kerja minimal 4 tahun? Oke, sama aja sih sebenarnya. Seperti ya soal-soal sebelumnya. Totalnya berapa? 30 orang katanya pelamar kerja. 14 itu dia kerja minimal 14 tahun. Jadi pengalamannya adalah 4 tahun ya. 4 tahun dia bekerja. Tim 14 ditambah yang sarjana 18 orang. Nah, 3 orang itu tidak bergelar keduanya. Dia tidak pengalamannya 4 tahun dan tidak bergelar sarjana. Yang ditanya irisan ya. A iris B. Jadi yang punya gelar sarjana dan juga pengalaman kerja selama 4 tahun ditambah 3. Oke, jumlahin semuanya. 14 ditambah 18 35. Ini udah ikut ya, tambah 3 nih. 42 ditambah 3 35 dikurang N A iris B. Oke, ini pindahin ya sebelah sini. Maka berubah di negatif jadi positif. N A iris B sama dengan 35, pindahin jadi kurang 30, sehingga N A iris B itu menjadi 5. Berarti yang punya gelar sarjana dan juga pengalaman kerja selama 4 tahun adalah 5 orang dari pelamar kerja keseluruhan. Sehingga pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang D. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir, yang ke-20 pada video ini. Di sebuah kota, 80% penduduk memiliki sebuah mobil, 45% memiliki sebuah motor, dan setiap orang memiliki salah satu atau keduanya. Nah, berapa persenkah pemilik motor yang juga memiliki mobil? Nah, ini gampang ya. Tadi kita anggap keseluruhan dari penduduk itu 100%. Oke, yang punya mobil dia 80%, yang punya motor doang dia 45%. Yang ditanya ya irisannya. Kenapa nggak ada eksaksen? Karena ya memang nggak ada di dalam kota itu. Oke, nggak ada yang nggak punya mobil dan nggak punya motor. Yang ada yang punya mobil aja, yang punya motor aja, atau punya keduanya. Nah, ditanya di sini yang punya keduanya. Berarti dikurang N A iris B. Berarti 100%. Tambahin 125% dikurang NA iris B. Sehingga irisannya pindah ya. Teman-teman ingat ya, ini pindah ya. Jadi positif ya. Berarti ini 125%. Lihat, nggak berubah kan? Yang berubah yang pindah. 100% ini dikurang 100% jadinya. Sehingga yang punya keduanya itu 25%. Maka jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang B.
Makasih banyak udah nonton video ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman untuk menjadi seorang ASN. Sampai jumpa di video selanjutnya di Jadi ASN.